Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian nikmat yang sangat banyak. Berikut seperti nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, serta yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian yang sepatutnya harus kita syukuri pada malam yang mulia ini. Kemudian juga tak lupa salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan dalam pembahasan bekal salat, ya. Dan kita sudah sampai pada pembahasan syarat sah salat. Ya, kita sudah sampai pada syarat sah salat, di mana kemarin di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua di antara sekian banyak syarat sah salat yang telah tertulis dalam buku ini. Ya, kemarin kita telah menyebutkan yang pertama daripada syarat sah salat adalah suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Kemudian kemarin juga kita telah menyebutkan salah satu daripada syarat sah salat yaitu masuknya waktu salat. Ya, masuknya waktu salat. Dan insyaallah biidznillah taala pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan atau kita akan menyebutkan kembali syarat sah salat yang lainnya, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat setelah kita suci dari hadas, setelah kita masuk waktu salat. Kemudian syarat sah salat yang lainnya itu menutup aurat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya menutup aurat itu ya adalah merupakan syarat daripada salat, ya, syarat daripada sahnya salat. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya syarat sah salat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kondisi ketika kita hendak melaksanakan salat. Ya, jadi ketika kita hendak melaksanakan salat, maka yang harus perlu diperhatikan dari kita sekalian adalah dari pakaian kita. Ya, apakah pakaian kita ini sudah dikategorikan menutup aurat atau belum. Dan menurut pendapat ini juga sudah menjadi kesepakatan para jumhur ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan juga ulama Zahiriyah. Kemudian apa itu aurat? Ya, apa itu aurat? Di sini disebutkan bahwasanya aurat secara bahasa adalah sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan. Ya, aurat secara bahasa adalah sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan. Adapun secara istilah, ya, aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi ketika hendak melaksanakan salat. Ya, aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi ketika hendak melaksanakan salat dan haram untuk ditampakkan atau diperlihatkan terhadap manusia. Ya, karena aurat ini secara umum atau secara garis besar maknanya juga adalah aib. Ya, maknanya adalah
aib. Jadi dia tidak boleh ditampakkan kepada manusia yang lain dan harus juga ditutupi ketika hendak melaksanakan salat. Kemudian dalil-dalil, ya, dalil yang menunjukkan tentang pensyariatan untuk menutup aurat, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya, bahwasanya wahai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap engkau hendak memasuki masjid. Ya, di setiap engkau hendak memasuki masjid. Kita lihat di ayat yang mulia ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk memakai pakaian yang indah dengan beriringan dengan masjid. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini untuk memakai pakaian kita yang indah, ya, dengan beriringan dengan datangnya ke masjid, ya. Dan maksud daripada khudu zinatakum sebagaimana kita telah sebutkan kemarin, bahwasanya wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan khudu libasakum, ambil pakaianmu, tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambillah perhiasanmu, ya, yang bermakna adalah pakaian yang terbaikmu atau pakaian yang terindahmu. Termaksud daripada pakaian yang terindah adalah pakaian yang menutup aurat. Dan kemudian di ayat ini pula, atau tujuan ayat ini turun, ya, adalah karena pada zaman dahulu atau pada zaman Nabi SAW ada suatu kaum yang tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, ada suatu kaum yang tawaf di sekitar Ka'bah sedangkan mereka ini dalam kondisi telanjang. Ya, sedangkan mereka ini sedang keadaan telanjang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 31, yang menandakan ketika seseorang ingin datang ke masjid, entah dia mau melaksanakan sholat atau dia hendak untuk melaksanakan tawaf, hendaklah dia memakai pakaian-pakaian terbaiknya, yaitu khudu zinatakum. Kemudian juga di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang wanita yang sudah mengalami haid kecuali dengan khimar. Ya, apa itu khimar? Yaitu pakaian yang menutup kepala dan juga sekitarnya, yang kita kenal dengan sekarang itu kerudung atau jilbab. Dan ini adalah dua dalil yang menunjukkan tentang pensyariatan untuk menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan-batasan aurat. Ya, batasan-batasan daripada aurat. Tentunya itu aurat memiliki batasan, apatah lagi bagi pria. Ya, di sini disebutkan batasan aurat bagi pria, ya. Jadi batasan aurat bagi pria adalah bagian antara pusar dan juga lutut. Ya, bagian antara pusar dan juga lutut, ya. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya pusar dan lutut ini bukan merupakan sebuah aurat, ya. Pusar dan lutut bukan merupakan aurat, akan tetapi yang bagian daripada aurat adalah perantara dari pusar dan lutut tersebut. Dan ini adalah kesepakatan para ulama, yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga mayoritas ulama fikih. Adapun dalil yang menunjukkan tentang batasan-batasan aurat daripada pria, yaitu dari hadis Miswar bin Mahzamah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan, aku sedang mengangkat batu yang sangat berat, ya, dan saya sedang memakai sarung yang sangat tipis. Kemudian, ya, dia berkata, kemudian sarungku terlepas sementara aku sedang membawa batu yang sangat berat dan aku tidak mampu untuk meletakkannya sebelum sampai ke tempat tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, kembalilah dan ambillah kainmu tersebut dan jangan kamu berjalan dalam keadaan telanjang. Ya, kita lihat di dalam hadis ini bahwasanya perawi ini yaitu Miswar bin Mahzamah, ya, dikatakan di sini bahwasanya sarungnya itu terlepas, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya fungsi daripada sarung yaitu menutupi aurat sekitar perantara antara pusar dan juga lutut.
Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika kain itu lebar, maka diikatkanlah dari pundakmu, akan tetapi bila sempit, ya, maka sarungkanlah. Ya, maka sarungkanlah. Ya, di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata sarungkanlah, ya, yang bermakna untuk menutup atau wajib untuk menutup aurat antara pusar hingga lutut. Ya, kenapa demikian? Karena di antara bagian tersebut ada bagian sekitar sau'atain, ya, yang dimana kita sebut dengan dua lubang, yaitu lubang kubul dan juga lubang dubur, yang dimana hal tersebut tidak boleh kita tampakkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya pusar dan lutut, ya, pusar dan lutut ini bukan termasuk daripada aurat, ya. Pusar dan lutut bukan termasuk daripada aurat, akan tetapi bagian daripada aurat adalah bagian daripada perantara kedua bagian tersebut. Sebagaimana dalil yang menunjukkan, ya, menunjukkan hal ini yaitu hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas suatu tempat yang ada airnya, ya, dan kemudian tersingkaplah kedua lututnya, ya, atau salah satu lututnya, dan pada saat itu ketika Utsman masuk baru beliau menutup lututnya. Ya, kita lihat di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kedua lututnya di depan para sahabatnya, ya. Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam membuka kedua lututnya di depan para sahabatnya, ya, yang menandakan bahwasanya lutut ini adalah bukan daripada bagian daripada aurat, ya. Andaikan lutut ini bagian daripada aurat, tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membuka lutut beliau di depan para sahabatnya, akan tetapi beliau membukanya, ya. Jadi ini adalah masuk daripada lutut, bukan daripada bagian daripada aurat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi yang kita sebutkan, ya, adalah aurat ketika di luar solat, ya, aurat ketika di luar solat, yaitu antara pusar dan juga lutut, ya, dan ini adalah aurat seorang laki-laki ketika berada di luar solat. Bagaimana ketika aurat laki-laki itu ketika dia berada di dalam solat, ya? Jadi sebagian ulama menambahkan aurat ketika di dalam sholat bagi laki-laki, yaitu menutup pundak, ya, menutup kedua pundaknya ketika sedang melaksanakan sholat bagi laki-laki. Ya, walaupun pada permasalahan ini ulama berbeda pendapat, ya, tentang menutup kedua pundak ini, ya, dan di sini juga disebutkan dua pendapat, ya, disebutkan dua pendapat terkait menutup kedua pundak ketika melaksanakan sholat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk menutup kedua pundaknya ketika melaksanakan sholat, ya, disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk menutup kedua pundaknya ketika melaksanakan sholat, sebagaimana ini pendapat daripada jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah, ya. Dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya menutup kedua pundak ketika melaksanakan sholat bagi kaum laki-laki yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan seseorang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bolehkah salah seorang di antara kami sholat dengan satu lembar kain, ya? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apakah setiap orang di antara kalian memiliki dua lembar kain? Ya, kita lihat dalam hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat, ya, hanya dengan memakai satu lembar kain saja, ya. Disyariatkannya untuk memakai atau disyariatkannya sholat hanya dengan memakai satu lembar kain saja, ya. Akan tetapi jika mempunyai dua lembar kain maka itu lebih utama, ya. Akan tetapi di dalam hadis ini mengenakan dua lembar kain, yaitu untuk menutup pundak, maka ini bukan hal yang diwajibkan, ya, karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya mendirikan sholat dengan satu lembar kain saja, ya, padahal mereka ini memiliki kain lebih dari satu lembar.
Kemudian pendapat yang kedua, kalau pendapat yang pertama tadi bahwasanya menutup kedua pundak adalah disunnahkan, ya, adapun pendapat yang kedua yaitu diharuskan untuk menutup pundak, ya, ketika melaksanakan sholat, ya, diharuskan atau diwajibkan untuk menutup pundak ketika sedang melaksanakan sholat. Dan ini adalah pendapat daripada ulama Hanabila dan juga Ibnu Hazm, ya, dan mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang laki-laki di antara kalian sholat dengan hanya mengenakan satu baju, ya, sementara tidak ada di atas pundaknya sedikit pun dari kain tersebut, ya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah melarang untuk tidak memakai pakaian di bagian atas, ya, atau Rasulullah melarang untuk seseorang meninggalkan kain yang tidak menutupi pundaknya ketika sholat, ya. Dan dalil ini juga menjadi hujjah bahwasanya mengenakan dua kain atau menutup pundak hukumnya wajib. Akan tetapi kesimpulan yang bisa kita tarik daripada kedua hadis ini, ya, bahwasanya yang lebih utama yaitu ketika kita mendirikan sholat atau ketika kita melaksanakan sholat, ya, maka dua pakaian itu lebih diutamakan, ya, atau lebih afdol, ya, karena itu karena itu lebih sempurna, ya, lebih sempurna dalam menutup aurat, ya. Akan tetapi jika seseorang hanya memiliki satu kain saja, ya, yang di mana kain tersebut hanya mampu untuk menutupi aurat bagian bawah, yaitu aurat pusar sampai lutut, maka itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang lebih utama jika dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelebihan dalam masalah pakaian, maka dia wajib atau lebih utama mengenakan dua lembar kain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apakah setiap orang di antara kalian memiliki dua lembar kain baju, ya, di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang melaksanakan sholat dengan satu lembar kain saja maka itu sudah cukup, ya. Akan tetapi jika seseorang tersebut mempunyai kain lebih dari satu yang bisa menutupi pundaknya, maka itu lebih utama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu hukum berhias dengan pakaian yang paling baik, ya, hukum berhias dengan pakaian yang paling baik, ya. Bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan bahwasanya hukum berhias dengan pakaian lebih baik ketika sholat adalah disunnahkan bagi laki-laki, ya, disunnahkan bagi laki-laki, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ya, bahwasanya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah di setiap engkau mendekati atau memasuki masjid, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya Allah menggunakan kalimat zinatakum, bukan libasakum, ya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memakai kata libasakum, jadi pakaian yang menutup aurat itu sudah cukup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zinatakum, ya, maka di sini disunnahkan untuk berhias ketika hendak mendatangi atau memasuki masjid. Dan juga merupakan hal yang disukai berhias diri dengan cara memakai pakaian yang terbaik ketika sholat, ya, karena hal itu termasuk daripada keindahan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat, hendaklah memakai dua bajunya, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak agar kita berhias kepadanya, ya. Jika dia tidak memiliki dua baju, hendaknya dia menjadikannya sarung, ya, hendaknya dia menjadikan sarung, ya, di mana di hadis ini, ya, disebutkan bahwasanya tidak ada, ya, yang lebih pantas untuk kita berhias kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ketika kita hendak bertemu teman atau ketika kita
hendak bertemu dengan keluarga, ya tentunya kita pasti berhias, ya apatah lagi ketika kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas akan hal tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita telah sebutkan batasan-batasan yang terdapat pada aurat daripada laki-laki. Ya, kemudian kita akan pindah pada aurat perempuan di dalam solat, ya, aurat perempuan di dalam solat. Ya, akan tetapi di sini tidak dibagikan, ya, tidak dibagikan antara di luar solat dan juga di dalam solat, ya, karena aurat perempuan di dalam solat dan juga di luar solat itu kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Di sini disebutkan bahwasanya batas aurat wanita di dalam solat, ya. Di sini disebutkan bahwasanya diwajibkan bagi wanita untuk menutup seluruh badannya di dalam solat, ya. Diwajibkan bagi wanita untuk menutup seluruh badannya di dalam solat, kecuali muka, ya, kecuali bagian muka dan juga bagian telapak tangan, kecuali muka dan juga telapak tangan. Ini dia di dalam solat. Akan tetapi di luar solat, ya, walaupun terdapat perbedaan pendapat juga, ada yang mengatakan bahwasanya ketika perempuan di luar solat, maka dia harus juga menutup mukanya, ya, harus juga menutup mukanya. Walaupun pada masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Kemudian hadis yang menunjukkan tentang aurat di dalam atau aurat perempuan di dalam solat, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-mar'atu aurah, ya, bahwasanya tubuh wanita adalah aurat, ya, tubuh wanita adalah aurat. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar, ya, bahwasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seorang wanita, ya, di mana dia sudah mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar, ya, atau yang kita kenal dengan kerudung. Kemudian, ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya larangan untuk membuka kerudung, ya, yang menutupi kepala dan juga bagian sekitarnya, ya, termasuk bagian leher ketika kita melaksanakan solat, ya, ketika melaksanakan solat. Kemudian, ya, yang selanjutnya yaitu pakaian yang diutamakan bagi wanita, ya, pakaian yang diutamakan bagi wanita ketika melaksanakan solat, ya. Di sini disebutkan bahwasanya wanita itu diutamakan untuk memakai semua bajunya, ya, atau memakai semua bajunya yang menutupi seluruh badannya ketika dia melaksanakan solat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah wanita solat memakai dira', ya, dira' itu kita kenal sekarang dengan gamis, ya, apakah wanita solat memakai dira' atau gamis dan juga khimar, ya, atau kerudung tanpa memakai izar, ya, izar itu sarung, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, ya, boleh, ya, boleh wanita melaksanakan solat apabila menggunakan dira', ya, akan tetapi dira' tersebut atau gamis tersebut luas atau lebar sehingga dia bisa menutupi punggung kedua telapak kakinya, ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika perempuan solat maka yang harus ditutup itu bagian kepala, ya, bagian badan dan juga bagian kaki, ya. Sedangkan bagian kepala itu ditutup dengan menggunakan khimar atau kerudung, bagian badan ditutup dengan dira' atau dengan gamis, sedangkan bagian bagian kaki itu ditutup dengan izar atau dengan sarung, ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika tidak mempunyai izar atau tidak mempunyai sarung, maka boleh hanya menggunakan khimar dan juga dira', yaitu mengenakan kerudung dan juga gamis. Akan tetapi dengan syarat gamisnya itu atau dira' tersebut lebar sehingga dia bisa menutupi kedua punggung kakinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian atau bab tentang menutup aurat, ya. Dan insyaallah kita akan sambung
syarat sah salat yang lainnya kita telah menyebutkan 3. Yang pertama adalah suci dari hadas, kemudian masuknya waktu salat, dan juga yang kita barusan sebutkan adalah menutup aurat. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan syarat sah salat yang lainnya, yaitu suci dari najis, ya, suci dari najis, entah itu suci dari segi badan atau dari pakaian atau dari tempat dari najis. Saya kira cukup yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.